Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Yurika Parastika. Selamat malam Mbak Yurika. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Selama ini pernah punya pengalaman mistis nggak yang susah untuk dilupain? Ada sih. Waktu itu agak lama juga, kira-kira tahun 90-an. Lagi syuting lukisan berlumur darah. Dan rumahnya itu rumah tua banget. Katanya sih dulunya tempat pembantaian prajurit Belanda. Terus di depannya itu ada pohon asem gede banget, lebih gede dari sini. Terus aku jadi kuntilanak. Okay. Diseling, lumayan tinggi, diseling, terus dipakein ya darah-darah lah gitu. Terus aku terbang dari atas turun, yang terbang gitu sambil hihihi gitu kan, karena jadi kuntilanak. Kata orang di atasnya itu ada kuntilanak asli lagi ngeliatin aku. Beneran ada dia? Iya, tapi untung alhamdulillah aku nggak kenapa-napa. Maksudnya terbangnya pun bisa turun ke bawah tuh dengan selamat gitu loh. Tapi yang ngeliat orang lain aja Mbak Yurika? Orang lain. Ngeliat. Aku takut, jadi nggak berharap dikasih lihat, aku nggak mau gitu loh. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada dengar suara apa, di rumah juga gitu. Kebetulan dapurku di atas, kamarnya di sini. Jadi suka bunyi-bunyi atau air jalan, aku cuma berpikir, oh itu angin, oh itu kucing. Jadi berpikirannya selalu positif. Oh, berpikir gitu. positif Iya. aja ya. Iya, karena kalau energi kita positif kan justru malah melemahkan Betul, mereka. apalagi kan aku dulu sering banget syuting film horor. Dan selalu kalau zaman dulu kan kalau syuting film tuh rumahnya rumah tua. Bahkan pernah aku syuting di rumah yang udah 25 tahun kosong. Debunya aja sampai segini. Astaga. Dan aku ganti baju main nyelonong aja masuk ke satu ruangan. Terus orang bilang jangan di situ. Loh kenapa? Itu banyak yang nggak kelihatan, para itu kumpulnya di situ. Aku bilang para apa? Kumpul apa? Udah jangan di situ gitu. Akhirnya Mbak Yurika pindah. Jadi aku sih nggak pernah ngeliat secara langsung gitu loh. Tapi orang-orang bilang jangan ke situ atau lihat itu. Sementara akunya yang cuek aja, nggak ngerti apa-apa gitu. Kalau lagi syuting kayak misalnya jadi kuntilanak gitu, suara ketawanya itu gimana sih Mbak? Ya gitulah, seperti di film-film ngikutin, ketawa kuntilanak tuh kayak ya ngikutin gitu. Karena kan aku sendiri belum pernah ketemu. Mudah-mudahan Makanya sih jangan. sekarang nggak mau berperan jadi setan. Oh gitu? Iya, karena bingung mau observasinya setan yang mana. Iya kan, jadi aduh kalau jadi setan nggak ah. Ya mudah-mudahan sih jangan pernah ketemu ya Mbak. Iya, aduh jangan banget. Nanti kemarin bakalan takut. Baik, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku bersekutu dengan setan demi memperoleh kekayaan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Iksan. Selamat malam Mas Iksan. Mas Iksan seperti kelihatan lagi bingung, lagi was-was, nggak nyaman, atau apa yang dirasakan sebenarnya? Oke, Mas Iksan, apa yang mau diceritakan? Iksan. Iksan. Kenapa ya? Mas, mau baik-baik aja nggak? Sini kenapa ya? Ini tadi di belakang udah kayak gini ya? Mas. Mas Iksan.
Mas Iksan. Ini gimana? Panggil Roy aja langsung gimana? Nggak apa-apa? Hah? Nggak apa-apa? Mas Iksan boleh duduk lagi nggak? Mas Iksan bisa dengar saya? Kalau bisa dengar saya, tolong fokus pikirannya, jangan keluar dari studio, kuatin, jangan sampai diizinin yang mau masuk mempengaruhi pikiran Mas Iksan. Ya? 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 Masih kuat kan? Masih bisa lanjut? Masih mau lanjut? Kalau mau lanjut, kita terusin. Duduk lagi, Mas. Bisa lanjut? Lanjut. Tenang dulu ya. Perlu minum. Udah nggak usah, cukup. Udah bisa dengar saya jelas? Udah. Bosan deh. Naikin lagi maskernya. Anda ambil nafas dulu. Tenangin dirinya dulu. Sanggup untuk cerita nggak? Masih. Oke, langsung aja kalau gitu ya. Kita langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ihsan terlahir dengan tanggal lahir 10 Agustus 1991 dengan nomor rumah 64. Sosok yang banyak disukai oleh makhluk gaib. Entah kenapa, mata batin saya melihat banyak sekali dikelilingi oleh makhluk gaib. Hal ini membuat saya merasa terganggu. Sosok Ihsan sering melakukan sebuah ritual gaib. Dari hati saya mengatakan sosok Ihsan sangat tertekan dan sangat ingin keluar dari lingkaran setan karena perbuatannya sendiri. Saya mendengar banyak bisikan-bisikan hantu di sini. Mati. Enggak, saya nggak mau mati. Tidak ada korban, tidak ada tumbal, tidak ada darah di sini. Iya, saya tidak mau. Ada beberapa makhluk astral yang ingin menggoda saya untuk melakukan tindakan-tindakan jahat. Saya akan menyelesaikan ini malam ini. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Malam. Selamat malam. Halo. Apa kabar? Baik. Silakan. What's your name? Mbak Yuri, kamu bacain ini di depan kuping dia. It's okay. It's very okay. Ya boleh. Aku temenin di belakang. You're very famous, man. Hai. Iksan 10 8 1 991 64. Nomor rumahnya ada. Nomor rumahnya 64 ya. Iya, Nomor rumah berapa? nomor rumah 64. Oke. Udah. Dari awal masuk dia udah seperti ini, Roy. Jadi belum ada cerita yang sempat saya gali. Belum ada cerita yang diceritakan. Belum bisa. Dia kayak kesakitan, dia teriak kayak ngerang gitu. Awalnya ngerasa nggak nyaman, terus seperti ini. Nih, saya ngerasa dia seperti ini tuh karena dia belajar ilmu. Apa namanya? Ngilmu. Ilmu hitam. Ngilmu, kemudian dia mencari banyak sekali ilmu-ilmu seperti itu untuk kewibawaan. Namun apa yang terjadi adalah side effect dari ilmu-ilmu tersebut. Jadi dia itu udah dikuasain sama roh halus juga yang punya badan, jadi udah pasrahin kepada Sama roh halus ini? Sama roh halus ini. Kok nggak mungkin orang normal seperti ini? Iya, enggak. Atau mungkin ilmunya terlalu banyak, jadi akhirnya beradu. Jadi macam-macam. Justru Iya. banyak banget ilmunya, jadinya beradu dan dia nggak bisa kontrol. Lihat tuh matanya kayak begitu. Matanya Ini merah banget. dalam kehidupan sehari-hari kayak gini bisa mengganggu orang banyak loh. Mas Iksan,
Anda bisa mendengar kami. Anda bisa mendengar kami. Ini harus cleansing dulu nggak? Biar Iya. dia bisa. Selamat malam. Ini Isan, kamu duduk di sini, saya tegasin. Jangan ganggu orang ya. ini dia kerasukannya. Saya nggak mau ngelawan kamu karena saya bukan target kamu juga dan saya ngerasa Isan, kamu harus duduk di sini. Saya tahu ini bukan Isan, saya tahu ini mungkin makhluk halusnya. Cuma saya berbicara melalui hati untuk yang punya badan. Silakan duduk. Duduk. Dia aman dan nggak perlu diikat kan, Roy? Sorry, what? Nggak perlu diikat kan? No, nggak perlu, jangan. Kasihan. Oke. Sekarang saya mau tanya. Penunggu yang mbah kakek, apapun aki-aki nenek, mau apa sih dari tubuh ini? Jawab! Kenapa kamu mau jawab? Oh my god, saya baca pikiran dia. Aduh, baik. Kenapa, Roy? Dia ngincar Mbak Yurika. Hah? Kayaknya dia ngincar Mbak Yurika. Saya kenapa, Roy? Kenapa dia ngincar Mbak Yurika, Roy? Saya pikir saya. Kamu melihat sesuatu dari Mbak Yurika? Saya baca pikirannya nih. Dia ingin menangkap Mbak Yurika dan dijadiin sandera. Oh, saya tahu juga. Korban-korbannya juga wanita-wanita setengah baya. Dan dia berkunjung ke gua-gua. Dan dia menyemedikan itu. Percuma kamu teriak-teriak sama saya nggak takut kok. Ini biasanya yang kalau dia lakuin seperti ini emang mau bikin teror supaya kita takut. Kayak hantu-hantu yang suka ganggu di rumah kan supaya kita takut. Begitu energi kita lemah, justru dia yang bisa Lo mempengaruhi. mau apa sih? Saya minta air daun kelor. Mas Ihsan masih bisa dengar saya nggak? Masih bisa dengar. Siapapun yang lagi mau saya pikirannya Mas Ihsan jangan diikutin. Dilawan. Dia ini nggak sadar. Tapi saya baca pikirannya loh di sini. Mbak Yurika jadi target sasaran utama. Saya tidak. Saya membaca pikirannya, dia mengaung seperti macan. Mana nih? Iya. Itunya Iya, tapi nggak bisa dibenerin. Tapi dia terus-terusan kayak gini, dia kok nggak bisa lepas gitu jadi diri dia sendiri. that's the point. Dia nggak capek begitu. Capek pasti. Dia juga nggak sadar ya. Matanya lihat deh warna merah. Iya. Tapi dia Ini saya aja. Lu gue tabok ya kalau misalnya macem-macem ya. Udah badannya gede, ininya sempit. Dah.
ini adalah Don Kellor. Don Kellor ini sebenarnya dipercaya dan memang bukan dipercaya lagi, bukan konon kabarnya, tapi memang sudah dibuktikan beberapa research. Ternyata Don Kellor itu menyerap energi negatif dan menghilangkan seperti susuk dan yang lain-lain. Tapi ini sejenis siluman yang masuk dalam badan dia, Roy. Jangan liatin dia, saya mohon. Dia memang kamu di senang sini ya? perempuan kali ya. Iya, Roy. Memang yang dicari dekat supaya perempuan suka sama dia semua gitu kali Kamu ya. ke Mas Bayu aja, ke Bayu. Apa itu? Biar aman. Oh, Bayu Rike. Mau kemana? Sini aja, Mbak. Soalnya emang tadi Roy bilang dia belajar ngilmu-ngilmu gini kan emang untuk kewibawaan supaya dihormatin sama perempuan. Ya bisa dapat perempuan banyak ya kan. Disegenin, Iya. dilihat. Tapi untungnya dia nggak nyerang sampai. Ayo, bilangin ke istri kamu ya, sama istri Bayu gitu ya. Udah, saya nggak mau main-main. Isan, saya belum mendengar cerita satupun dan Kita satu nggak kata tahu pun masalah dari dia. apapun. Tapi saya tahu sih dia itu ngilmu dan dia itu di goa. Saya merasakan dari tatapan matanya. Kemudian kenapa dia bisa kayak gini, selalu kayak ada macan apa? Ini karena dia worship gitu. Menyembah. Dan dia itu di gua-gua yang saya lihat ini goa, ada banyak kelelawarnya. Tiba-tiba dia itu udah terpengaruh dengan jin-jin tersebut. Jadi ada jin, ada siluman, macem-macem ya. Macam-macam. Ini udah lepas. Makanya jangan terlalu overreacting gitu dong. Dimasukin, tapi kamu punya kendali. Mas Ihsan, bisa denger ya? Bisa denger. Mas Ihsan, saya putar kursinya. Mas Ihsan sadar nggak tadi dari mulai masuk dalam sini? Anda sadar? Nggak sadar lah. Nggak tahu? Jadi Mas Hilang Ihsan aja begitu masuk dalam sini. hilang. Iya, hilang, betul. Mas Ihsan itu tadi nggak sengaja kemasukan, terus dia di luar kendali Mas Ihsannya. Entah siapa yang masuk itu, mungkin terduganya adalah sesosok dari gua-gua yang sudah kamu kunjungin dan plus ngilmu. Seperti itu. Saya mau nanya, saya mencium hawa aroma seperti kayak amis gitu. Kamu bawa sesuatu ya? Jujur loh sama saya, kita bertiga. Baunya amis, sumpah. Boleh majuan lagi, Mas. Coba Anda jawab dengan jujur. Apa benar bahwa sesuatu Mbak Yurika, kamu nyium bau sesuatu gak? Atau arang, atau apa? Atau Bau nggak enak terasi, aja. atau apa ini ya? Nggak tahu bau apa tapi nggak enak ya. Iya, bau aroma. iya, ser gitu bilang Kayak bau aroma amis, Amis. kayak amis dibakar gitu. amis dibakar, terus kayak Busuk. di pasar. Mm-mm. Ya, mungkin karena saya vegetarian, jadi saya menerima receiver bau. Iya, lebih tajam, lebih jadi sensitif. jadi lebih sensitif. Jujur. Ada sesuatu yang dibawa ya. Jujur. Mas Ihsan punya jimat, punya benda-benda apa pusaka mungkin. Selama ngilmu itu ada kuncen atau dukun yang memberi sesuatu mungkin ada. Bolehkah kami bertiga lihat? Kalau diizinkan. Apa yang dibawa? Silakan diambil. Tapi jangan membahayakan penonton dan kita bertiga ya. Pastikan itu ya, Mas ya. Ya udah, silakan monggo. Bayar tapi film horor banyak juga. Banyak. Makanya gue nggak mau jadi. Legendaris tuh, bye. Mungkin. Ustaz. Aduh, itu apa lagi sih? Ini jeroan, ada belatungnya lagi, aduh.
saya boleh curhat gak? Kadang saya ngerasa sedih loh. Kita udah syuting capek-capek, tapi kita ditodong dengan ilmu-ilmu seperti ini. Kita bergumul dengan kesabaran. Itu challenge-nya sih sebenarnya kayak challenging gitu. Tapi mungkin nyebelin kan bukan dia, justru yang ada dalam diri dia yang bikin jadi bikin kita sebel gitu loh. Banyak juga Mbak yang memang datang ke sini tuh kayak cuma mau ngetes. Kayak gue punya ilmu nih, harus tahu, dan emang senyebelin itu. Senyebelin. Terkadang ada yang alibi. Pura-pura ya. Enggak, ini yang belakang saya yang nyerang. Padahal faktanya dia punya sifat dan karakter seperti itu. Ya. Terus itu orang kemana? Makanya cuma ninggalin ini terus Nggak, tapi itu orang dari mulai masuk tuh matanya udah merah, mukanya juga aneh. aneh. Kayak Merah di kulit putih-putih Di itu. putih-putihnya. iya gitu loh. Jadi kayaknya bukan dia banget gitu. Terus Orangnya mana? Makanya orang kemana? Oh, dia masih bawa barang-barang ya? Tapi kalau kamu lihat, Ihsan ini sebenarnya mau berhenti dari persekutuannya sama makhluk-makhluk halus ini, Roy. Sepertinya iya, tapi dia belum deal untuk ngomong. Aduh, Tuhan berkati saya. Apa itu? Aduh, ini jeroan, ada belatung. Udah gitu saya nggak tahu di dalam tempat obat itu apa. dia masuk lagi. Emang udah nyatu tadi ketara, emang udah bener-bener terlalu banyak. Iya, Jadi udah emang nempel udah jadinya. Bukan dia sebenarnya. Kalau bahasa kita udah ketempelan. Tempelan. Aduh, wah, Aduh. aduh. Itu untuk apa, Mas? Ayo, kamu hati-hati. Iya, iya, iya. Mbak, sini Mbak. Aduh, gua keluar dulu deh. Bau banget. Aduh, pada muntah di sini. Bau banget. Jangan jatuh. Awas, kasihan yang punya badan, kasihan yang punya badan. Coba tolong di take out dulu. Tolong dikeluarin dong. Tolong di take out dong yang ini. Bau. Tolong dibawain yang pingsan. Bayu, itu mana? Dia kalau kayak gini maksudnya apa ya? Sebenarnya cuma bikin teror doang. Bisa dia konklusinya apa? Makanya Ini dicabut ya. Sehat gitu ya. kayak gini diapain nih? Dia nggak tahu mau ngapain. Tujuannya nggak jelas. Kalau pengen lepas nggak kayak gini. Ngapain bawa gitu aja? Cuman mau show off, bawa beginian. Ini tuh buat apa sih Roy sebenarnya dia bawa gitu-gitu? Dia nunjukin kalau dia Punya power gitu. Yang power. Nggak mau, gue takut. Jangan takut. Kita percaya. Berhenti lo di situ. Berhenti.
jangan deket-deket partner gue. Dia bisa netralisir nggak, Roy? Pergi lu jauh-jauh, pergi. Kelihatan baunya. Kamu butuh apa? Untuk air kembang banyak. Besar. Madu. Saya butuh air bunga. Air kembang banyak. Mbak Yurika jangan jauh-jauh ya, Mbak. Masuk aja dalam aja. Saya tidak mau main kasar ya, tapi tolong dong kerjasamanya. Aduh. Bisa dengar saya nggak, Mas? Ada airnya. Dia belum keluar ya, Roy? Kayaknya dia masih di dalam badannya Iksan deh. Kayak mau keluar tapi ketahan gitu. Nggak bisa lepas dari badannya. Saya limpahkan karma baik saya kepada semua alam dhamma. Semoga semua makhluk berbahagia. Saya limpahkan karma baik saya kepada semua alam semesta. Semoga semua makhluk berbahagia dan tidak ada lagi kejahatan. Bersihin dia dari hawa negatif. Kamu ngerasain sesuatu nggak, Mbak? Enggak kan? Nggak ada yang ganggu? Nggak ada sih. Belakang, angin, Nggak ada. bau, apa segala Nggak ada. macam nggak ya? Tapi kalau bau memang iya bau, Bau karena ini banyak ininya banget ya. ya. Saya takutnya soal begitu lepas dia bisa pindah-pindah Iya. keluar. Yang penting jangan kosong, teman-teman. Penonton jangan kosong. Saya takutnya soal begitu lepas dia bisa pindah-pindah Iya. keluar. Yang penting jangan kosong, teman-teman. Penonton jangan kosong ya. Ini udah keluar, udah bersih. Jangan sampai dia pindah ke salah satu dari kita ya. Ya saya nggak mau ada kejadian yang lain ini ya. Roy, boleh Yes. nih sementara dia ngumpulin energi, kamu mungkin bisa gambarin sederhana nggak sih kayak gimana sih bentuknya? Aduh, yang sebenarnya tadi nguasain kasihan dia ya. tuh makhluk seperti apa, Roy? Aduh, Saya ngeliat ada beberapa makhluk sih, Bay. Tapi nggak apa-apa ya, saya gambar satu-satu. bau banget. Aduh, bau banget. Mas Ihsan bisa dengar saya? Wah, ini bukan lagi, Matanya lain masih lagi. merah. Matanya masih Merah merah, tapi banget. gesturnya beda, lain lagi nih. Bau Banyak ya. banget nggak sadar-sadar. Siapa yang namanya? Riko. Begitu keluar masuk lagi Iya, lagi karena sholatnya. dia banyak isinya. Jadi Iya. satu nggak ada keluar. Jadi dia mungkin bawa pengikutnya juga banyak. Keseringan nyium Iya. soalnya. Sama Jadi yang ikut bukan cuma satu. Saya energinya mulai melemah. Ini pelajaran bagi pemirsa ya, siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Kalau Anda sering ngilmu, sering datang ke tempat-tempat yang untuk minta sugihan, pengasihan, ini yang bisa terjadi. Begitu masuk, seperti Roy sering bilang, seperti masuk sebuah labirin, Nggak bisa keluar lagi. susah untuk keluar. Susah untuk keluar mencari jalan. Ya, Apalagi kalau ke banyak tempat, akhirnya banyak juga yang ikut, bukan cuma satu. Benar. sebenarnya kasihan loh orang yang hidup kayak gini. Iya benar. Iya Aku kan? setuju sama Mbak Yurika. Jadi dia kayak nggak Tapi punya gimana? diri sendiri gitu loh. Kita kasihan. Tapi dianya sengak gimana? Si Ini nggak nenek bisa itu. Lu jangan deket gue ya. Ketak sama lagi. Mas Bayu. Teh, mas teh. Oke, thank you. Sekali lu sentuh gue, kamu tewas. Awas teh.
Jangan ada yang diganggu, jangan ada yang diserang, jangan ada yang disakitin. Ya, siapapun kamu, jangan ada yang disakitin. Tahan. Saya minta madu. Ya, tahan. Teh. Madu. Aduh. Awas teh. Kalau bisa digebuk aja sekalian. Dia badannya gede, Roy. Yang ada Ya. kalah deh. Aduh, gua kemana nih? Hah, sini. Enggak. Bayu. Saya akan biarin kamu deketin bintang tamu kami ya. Tidak boleh, Bay. Kita harus jagain bintang tamu kita. Nih, dia coba ngejar terus, Roy. Saya akan menggambar. Biasanya makhluk halus kalau digambar dia akan marah. Nah, kita pancing nih dengan gambar. Iya. Ini muka kamu ya. Ini muka kamu kan? Ini muka kamu kan? Iya. Rasain logo gambar. Jadi semua orang bisa lihat tuh. Dia kayak mau nyium sesuatu gitu loh, Roy. Nyium sesuatu tentang Kayaknya dia kayaknya senang dekat perempuan gitu loh. iya bener. Emang ini harus begini cepet deh, Did Roy. you hear something? Ada suara ya. Balik ke sini aja yuk. Jangan lewat ini. Ini kan muka lo kan? Iya, ini kamu ya. Nanti jagain Bayu Rika ya. Nanti kalau dia nyerang, kalian maju semuanya. 1 banding, kamu tahu sapu lidi kan? Sapu lidi kalau misalnya 1 nggak bakal bisa. Tapi kalau sapu lidi diikat, itu bisa beresin kasur. Roy, ini masih bisa Kita akan dinetralisir nggak ya? pakai kekuatannya kalian semuanya untuk. Nah, sekarang dia saat ini kita serbu, nyerang dan segala macam. Ini dia kayak mau menyerang tapi tadi sebenarnya udah keluar ya, Roy. Udah. Tapi cepet banget masuk lagi. Sudah selesai tampaknya. Harus langsung cepet dinetralisir kali. Ya, bisa berpuluhan juta. Lucu juga gue. Ya, sayang bener. Tahu tuh apa? Dia kayak ketahan keikat gitu, nggak bisa gerak ya, Roy. Kuas, saya minta kuas yang gede ada. Iya. Dia kayak dikunci, kamu kunci gitu tadi. Iya. Hati-hati. Apa sih maksudnya, saya nggak ngerti kamu kayak gitu. Kamu pergi ya, tinggalin yang punya badan ini. Kami minta baik-baik, tinggalin dia. Jangan balik lagi ya. Tinggalin badan ini.
Saya menetralisir biar sosoknya keluar. Ini madu emang ngasih dia energi positif untuk ngelawan yang nguasain badannya ya. Betul. Aduh, baunya. Ya, Oh, silakan. sini aja. Bau banget sumpah. Aku nggak bisa tahan bau begini ya. Tapi ini udah bener bisa lepas. Yes. Ya, Ini kayaknya udah gak bisa diapa-apain deh, Roy. iya. Mumpung dia kayak gini, di take out aja kali ya. Iya, betul sekali. Boleh, Bye. tim, tolong teman-teman, security sama FD. Minta tolong bawain dia keluar. Itu kan. Amis banget ya. Baunya. Jadilah seseorang yang selalu mengikuti jalan Sang Maha Kuasa, bukan dengan ilmu hitam yang membuat kehidupan kita tersesat seperti tanpa arah. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku nyawanya terancam setelah melakukan ritual mistis. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Dendi. Selamat malam Mas Dendi. Malam. Apa yang mau Anda ceritakan? Tentang kisah hidup saya, sebetulnya saya dulu seorang keluarga berkecukupan dan keluarga saya sempat terjatuh faktor ekonominya. Oke, lalu? Dan saya di situ keluarga saya terlilit hutang dan saya di situ depresi. Oke, setelah depresi apa yang Anda Dan lakukan? saya curhat kepada rekan dekat saya dan saya dikasih solusi dengan kerabat dekat saya, dikenalkan dengan orang pintar dan dikasih pekerjaan yang sangat mendapatkan mudah uang seperti itu. Dengan cara apa? Dengan cara saya bermain dengan wanita. Seperti itu. Maksudnya gigolo. Iya. Oke, lalu? Dan saya di tempat orang pintar itu saya dipasangkan suatu benda itu berlian dan saya di situ dikasih suatu jimat dan saya dikasih air itu nggak sembarangan. Saya disuruh pergi ke suatu tempat di daerah Wonosobo Laut. Saya disuruh mencari ubur-ubur. Dan ubur-ubur itu saya tidak berani karena di laut kan ya, terlalu dalam. Saya menyuruh nelayan terdekat di daerah laut tersebut. Dan saya mendapatkan ubur-uburnya, lalu saya kasih ke orang pintar tersebut. Dan itu ubur-uburnya dimasak di dalam kendi tua. Itu airnya setiap saya ketemu dengan tante-tante tersebut, setiap saya ketemu, saya basuh ke wajah saya. Efeknya apa? Efeknya banyak orang yang tertarik kepada saya. Oke, tujuan Anda datang ke sini untuk apa, Mas Dendi? Saya ingin meminta solusi untuk melepaskan semua itu karena setiap malam saya selalu dimimpikan dengan hal-hal yang bagi saya hal nggak wajar lah. Seperti apa ya? Setiap malam saya selalu di dalam lautan sendirian dan sunyi dan sepi seperti itu.
Baik, mudah-mudahan malam hari ini Anda bisa mendapatkan solusi yang diinginkan ya, Mas Dendi. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Dendi terlahir dengan tanggal lahir 27 Januari 1992 dengan nomor rumah 37. Sosok yang sangat emosional dan penuh amarah. Emosinya yang sulit dikontrol membuat ia seperti kehilangan arah tujuan hidupnya. Saya melihat adanya masalah dalam kehidupan keluarga yang membuat ia memiliki ilmu hitam demi mencapai keinginannya. Hal ini yang membuat saya merasakan energi yang sangat negatif sekali berada di sekitar saya. Saya merasakan ada aura negatif di sini dan saya mencium bau amis yang sangat dahsyat sekali. Adanya makhluk gaib ini sangat berbahaya untuk dirinya sampai saat ini. Selamat malam. Malam. Silahkan duduk semuanya. Terima kasih. Dendi dengan tanggal lahir 27 bulan 1 1992 dan nomor rumah 37. Dendi tadinya orang berkecukupan, tapi karena faktor ekonomi yang tidak menguntungkan saat itu posisi dan kondisinya, akhirnya diajak teman untuk berprofesi sebagai penjual diri, ya. Nah, untuk membuat usahanya ini lancar, dia ke dukun menggunakan ada yang ditanam di badan, lalu juga ada ritual ke laut, masak air ubur-ubur. Betul. Tujuannya adalah supaya laku, ya, di kalangan tante-tante. Jualan di daerah mana? Di salah satu klub. Dan kamu pernah nggak terpikir sempat kamu jatuh cinta sama klien kamu gitu loh, sampai kamu aduh kayaknya pengen udahan gitu? Mungkin kamu sekarang ini lagi jatuh cinta nggak? Ya ada Masih Itu ada kalau rasa? seperti itu gimana ada. ya? Masih sampai saat ini masih, tapi kebetulan karena dia sudah punya suami. Itu yang Jadi ini, masalah. jadi masalah. Tapi Jadi, harta yang sudah kamu dapatkan sesuai dengan keinginan kamu, sudah dapat banyak. betul. Seperti mobil, apartemen, usaha, itu saya udah dapatkan dan saya miliki. Tapi kan itu uang jini makan setan ya. Ya. Maksudnya kamu gampang dapatnya, gampang keluarnya juga kan? Nih, dia waktu ke dukun ditanam apa ya, Mas Dendi? Itu ditanamnya berlian Di sebelah mana? di jidat, di dagu, sama di lidah, sama di pipi, sama di tangan juga sih, Mas. Kamu ngelihat memang dia dipasangin sesuatu, Roy? Iya, saya melihat itu. Bahkan saya seorang orang awam aja nih ya, yang saya which is notabene mengenal Dendi baru hari ini aja. Tampaknya kamu berwibawa sekali dalam membawakan tata bahasanya dan Mungkin orang segan, tertarik, gitu. chemistry-nya nggak murahan, kayak apa loh gitu, kayak you know, Iya. kayak gue kerja di dunia malam, kayaknya udah gini deh sampai gue Ini lebih Dia lebih elegan. Ini lebih Simpatik, elegan, iya. simpatik. Ini lebih kayak alurnya lebih Flow-nya lebih enak. Jadi Flow-nya orang, lebih aduh enak. misterius nih, pengen tahu dia nih Iya. siapa, dia nih gimana Iya. gitu loh. misterius gitu. Iya. Tapi ini karena memang orangnya karakternya seperti ini atau ada pengaruh-pengaruh mistis di belakangnya, Roy? Saya rasa memang karakternya seperti itu sih memang. Tetapi salahnya dia berkunjung ke tempat-tempat yang aneh-aneh. Iya, ke dukun. Ke dia. dukun. Tapi itu baru sedikit. Tapi kalau misal Dendi banyak sekali ke dukunnya,
kamu malah jadi aneh. Seperti partisipan-partisipan yang sudah ada, jatuhnya malah marah-marah sendiri dan gak jelas gitu. Tapi kamu setelah memakai barang-barang itu ada ngerasa aneh nggak? Ada perubahan nggak di diri kamu selain hal yang jadi orang senang sama kamu Jadi atau hal setelah lainnya itu ada? berlaku gitu. Ya ada sih. Saya merasa sebelumnya saya nggak pede dengan diri saya. Setelah saya masang itu saya merasa pede. Itu banyak orang yang kagum terhadap saya seperti itu. Iya, kalau Memang ada sih seperti itu. Tapi memang juga ada juga ini sebagai faktor sugesti seperti itu. Oke, apapun kerjaannya ya saya tidak menjudge, saya hanya membaca. Lalu hari ini datang ingin lepas. Betul. Saya ingin lepas dan saya ingin melupakan semua itu. Terus cari duitnya gimana kalau nggak jual diri? Kan dia udah ada modal, Oh iya ya, udah ada modal apa? apartemen, udah ada mobil, jual satu bisa dibikin dagang apa? Mungkin kalau dia mau bener ya. tapi Kan habis dia juga. mau bener gak Tapi kan sebenarnya? kalau misalnya dia dagangnya jujur, terus minta doa, pasti kan bisa berjalan Iya, lancar. Tapi tujuan Harusnya. kesini karena memang dia sering mengalami mimpi buruk. Saya nggak tahu mau menghilangkan mimpi buruknya atau mau menghilangkan pengaruh mistisnya. Mimpi buruk Diganti, seperti Roy. apa? Mimpi buruk jadi mimpi enak kali biar. Iya. Iya. Jadi sebenarnya tujuannya mau lepas dari semua ritual, semua hal mistis atau hanya ingin menghilangkan mimpi buruk ya? Saya mau meninggalkan dunia itu semua dan saya biar hidup saya tenang. Oke. Bagus dong, tekadnya kuat. Tapi janji ya, benar-benar sesuai dengan statement awal, tidak brutal di akhir. What's the point? What's the point kalau misalnya brutal di akhir, tidak ada conclusion? Nggak ada penyelesaiannya. Oh, buat jimat ya? Ya, saya mau jimat. Boleh gak saya lihat? Boleh. Silakan dikeluar. Saya ambil dulu. Iya, karismatik ya. Karismatik ya? Nggak yang bak. Gue Dia udah ini gitu. susuk, jimat, Iya. campur-campur juga. Iya, jadi aneh loh ntar. Apa itu? Itu kelapa. Boleh dilakukan reka adegan kah? Tapi tidak membahayakan penontonnya. Itu ada apa aja Mas Dendi? Kelapa? Di sini kelapa hijau. Setiap malam Selasa, karena kelahiran saya hari malam Selasa, Kliwon. Dan saya setiap malam Selasa ini saya harus ritual. Oke, bagaimana Dan cara? jimatnya juga ada di sini yang dari orang pintar. Itu saya penasaran nih sama air apa itu? Air ubur-ubur. Hah? Air ubur-ubur. Ya. Ini yang dia ambil dari laut dan dibawa ke dukun ya. Disembayanginnya gimana? Jadi setiap Awalnya malam seperti apa? Selasa itu saya di suatu ruangan, tidak ada yang bisa masuk, hanya saya seorang. Lalu Lalu saya taruh di sini tempatnya dan saya baca mantra saya khusus dan pribadi. Boleh saya contohkan? boleh, dan harus juga mantranya harus dibaca. Oke. Dalam hati saja ya boleh. No, keluarin semuanya. Merasakan sesuatu gitu. Apa yang dirasa? Kayak dipeluk terus gitu. Didekap gitu. Aduh. Maksudnya ini Enggak, kayak dipegangin terus di gitu. serem banget. Didekap gitu. Siapa yang pegang? Kamu ngelihat ada Oh sesuatu iya, yang di bisa belakang. saya nanya. Hah. Saya ngeliat nggak ada apa-apa sih bayi. Pengaruh faktor dari mantra-mantra yang dia baca nggak, Ron? Iya. Berarti cepet juga ya. Maksudnya kalau emang ini ada kaitannya dengan ritual dan mantra yang dia baca, pengaruhnya langsung gitu. Coba saya akan ganti dengan
Bayu, kamu ke belakang. Teh, saya teh duduk di sana biar nggak aman kayaknya di sini. Saya akan ganti dengan seseorang. Ke sini teh. Duduk, geser dulu, terus tempat dulu. Duduk di sini. Mantrain deh, sono. Coba, saya pengen lihat. Apa yang dirasain, Oma? Merasakan sesuatu? Enggak? Enggak ya? Kurang tajam ya? Enggak, Omanya juga kayaknya menurut kamu ada pegangan juga enggak? Kamu tadi kayak terlihat baca-baca. Emang Oma punya Ada ini. Ada yang jaga. Bukan pegang ada juga. ada yang jaga. So, Oma nggak terpengaruh nih dengan air ubur-ubur? Enggak. Enggak terpengaruh. Enggak ya? Jauh dia. Oke. Ya udah deh. Ya. Makasih Oma, kan diantar. Cari bayi yang lain. Siap, Bro. Gimana? Ada sesuatu yang dirasain nggak? Nggak ada. Kamu lawan atau gimana? Biasa aja. Di dua orang yang Silakan. mengatakan seperti itu. Sana, oke. Ini saya mau tahu deh. Teh boleh balik sini teh. Penonton jangan ada yang kosong ya, fokus ya. Ya. Yang tadi Bu nggak apa-apa kan? Dua-duanya nggak ada rasa apa-apa ya? Oke. Ini ritual kayak tadi biasa dilakukan setiap hari atau setiap mau ketemu korban ya? Setiap kita mau ketemu korban baru saya lakukan ritual ini. Dibayangin wajahnya. Ya saya bayangkan wajahnya dan saya resapi wajahnya juga dari hati. Tapi biasanya yang kena itu orang yang dikenal. Ya, Kalau nggak kenal biasanya emang nggak ada pengaruhnya. Mbak. Oh itu mungkin. Oh, karena nggak ada pengaruhnya ya. Karena Mas Dendi ini udah tahu Teh Yurike, sementara yang lain belum tahu. Jadi nggak kena efeknya mungkin. Tapi tatapan mata dia tajam loh kalau ngeliat perempuan, betul nggak sih? Iya. Kayaknya gini nih, kayak gitulah pokoknya matanya. Ambil gitu, narik. Iya, jadi kayak ngerasa gimana gitu loh. Masa sih matanya narik gitu? Kayaknya sih iya ya. Iya sih, matanya kayak menarik gitu. Iya. Ini ritual seperti ini, kelapanya selalu pakai yang ini. Iya, selalu pakai ini saya. Ini dari mana kelapanya? Dari saya yang ke sana dukun itu tersebut. Ke daerah. Jadi kelapanya dari dukun. Pernah dilihat nggak isinya apa? Belum sih, karena saya nggak berani buka karena setiap saya bersemedi itu selalu saya nggak pernah saya otak-atik, selalu saya diamkan di dalam. Terus itu belum pernah dibuka. Belum. Buka aja sekarang. Berani nggak? Mau tahu nggak sih? Kalau saya sih jadi Mas Dendi, saya penasaran sih sebenarnya. Ya saya mau tahu juga isinya tuh apa, tapi pikiran saya paling isi air aja sama isi kelapa ya. Coba Biasanya buka. aja. Ambil pisau. Ada golok nggak? Golok daging. Tapi Teh Yuri kok udah nggak ini kan? Enggak sih, enggak rasa enggak. Udah nggak kayak tadi rasanya sensasi. Pas dia baca aja itu rasanya agak gimana gitu. Buka deh. Itu masuk sekalian. Tinggal masukin dulu deh penontonnya. Oke.
Saya lihat ya. Ya. Kalau menurut kamu ada sesuatu nggak dalam sini, Roy? Saya ngerasa ada yang aneh sih dengan kelapa ini. Tampaknya bukan kelapa biasa. Jangan-jangan di dalamnya ada belatungnya. Tapi hal yang nggak mungkin sekali karena kelapa ini tertutup rapat dan tidak ada hewan yang masuk ke dalamnya. Kalau dipecahin bagaimana? Boleh. Kamu bisa buka? Kamu mau saya buka? Saya pengen tahu isinya apa. Penasaran. Saya buka ya, Mas Dendi ya. Boleh. Silakan. Oke, ini aman kan ya, Roy ya? Aman. Bay. Ada reaksi, Bay. Hah? Dari penonton kita, Bay. Bay. Hah? Loh, Oh my god. kok Itu kan gagal kamu. ini dia Kita pingsan? butuh take out ini. Ya, Kasihan. tolong dong. Jadi kemana-mana ya pengaruhnya. Kasihan loh. Kamu kaget gak liat ini? Saya kaget. Kok bisa kayak gitu ya? Saya Dia nggak nyadar ngelakuin itu ya, Roy? Di bawah pengaruh mantra yang nggak dibaca sama tahu. Dendi. Iya, dia kayak gitu. Ini beneran harus dihancurin sih. Kok aneh ya? Coba ini kelapanya ada apa ya? Bau amis. Satu baunya Bau apa sih? kayak enak. Udah deh, jangan deh, Bay. Udah. Satu Bahaya. lagi saya penasaran. Indra dia pingsan loh, dia udah lemes tuh. Mungkin Roy, itu kan tiap dia berdoa ritual tuh kelapa didoain. Mungkin dia apa roh dalamnya udah masuk kali ya. Iya. Udah nyatu banget. Ini apa nih? Apa tuh? Ini bau banget. Bau banget. Kelabang itu sering ada di kamar saya. Dan jumlahnya nggak satu, itu banyak. Aduh, serem. Aduh. Kok bisa ada kelabang dalam kelapa? Secara logika nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Tadi saya lihat kelapanya tuh nggak ada yang kebelah kok. Kamu ambil kelabang itu deh. Berani nggak? Taruh di situ mangkok. Aduh. Itu suka datang ke kamarnya Mas Dendi? Dan jumlahnya tuh nggak cuma satu. Ada banyak di kamar saya. Kadang tuh ada belatung di kasur saya itu banyak sekali. Cuma saya doang yang bisa ngelihat belatung dan kelabang sebesar ini dan banyak. Jadi kayak selama ini itu jadi kayak rumah kelabang-kelabangnya ya, Roy? Iya. Jadi ini sebenarnya kamu memuja ini udah lama ya? Sudah lama, tapi saya tidak tahu di dalam kelapa tersebut itu isinya apa. Oke. Saya sih berharap ritual-ritual ini kalau masih ada jimat di rumah, tolong dilarung ke laut ya, atau ditanam ke tanah yang dalam sekitar 2 meter. Kemudian Masih banyak ya? dilarung, kemudian ditanam, tidak ada orang yang tahu untuk menggali, dan jangan sampai ada orang yang tahu. Oke? Dan rebusan air ubur-ubur ya. Ya, ubur-ubur.
rebusan air ubur-uburnya dibuang aja. Dan Jimat itu perlu dibakar nggak, Ram? jimatnya perlu dibakar. Teh Yuri mungkin biar nggak ada pengaruh, nggak bakar. Ya, Soalnya kelabang ini selalu ada di kamar saya. Iya. tuh kelabangnya diam tuh. Lain bakar yang warna putih itu. Weh. Udah. Bakarin yang putih. Kamu bener-bener udah mau ngilangin Mana? semuanya? Bener ya saya bakar ini? Mana? Jangan dipegang, Mbak. Jangan pegang, Teh, jangan pegang. Taruh di meja. Taruh di meja aja. Jangan dipegang. Soalnya nggak pakai sarung tangan kan. Kamu nggak pakai sarung tangan kan? Takutnya kotor. Meja aja. Ada setan di belakang penonton. Awas! Udah minta tisu dong, tolong. Kamu nggak apa-apa, Bay? Kok bisa sampai berdarah gitu sih? Ada kayak yang keluar kayak nusuk di dalam gitu. Mbak Yurika. Kenapa? Mbak Yurika nggak apa-apa. Kamu takut ya? Aku nggak nyangka bisa meledak kayak gitu. Ntar kalau terjadi apa-apa sama orang-orang, aku nggak salah, Roy. Enggak sih. Enggak sih, Mbak Yurika. Feeling guilty. Kamu nggak apa-apa? Ya Allah. Belatung. Mudah-mudahan habis ini nih Serem dia bisa banget bener-bener lepas dari semua. Dia sadar belum sih, Ray? Harusnya udah. Udah kok, dia udah sadar. Tadi tangannya nggak kebakar kan, Teh? Coba kita bakar lagi sih. Ayo. Kasihan lo dia. Shh. Teh, duduk dulu. Iya. Teh, kok udah? Badan saya sakit banget, Katanya mau dibersihin. banget, Kak. Udah nyampe sini ya harus total lah, jangan setengah-setengah. Kalau nggak mau dibersihin pulang sana.
Sebenarnya saya ada satu cleansing lagi loh. Kamu ada benda yang kamu suka nggak? Yang udah lama nggak dipakai. Aku mau ke ruangan mediumisasi yang terakhir. Kamu ada benda sesuatu yang tidak terpakai kah? Paling kaos Di kesukaan mana? saya. Di mana? Ambil Mas Dendi, ambil Mas Dendi, ambil kaosnya, ambil. Bawa. Teh Rika nggak apa-apa beneran? Enggak. Aduh, apa-apa kan? Enggak. Tiba-tiba mau kayak keluar. Saya butuh ke ruangan mediumisasi dan Kaos. Bisa minta minum nggak? di bensin. Teh Rika mau minum nggak? Enggak, udah. Air putih ya, Mas. Boleh kita minum kedua. Saya mau kita ke ruangan mediumisasi dan kita ambil barang tersebut. Mbak Rika, ada yang mau kamu bawa kah? Enggak. It's okay, darling. Kamu kenapa sih, Mbak? Enggak, aku ngerasa nggak enak aja gitu. Udah ngebakar itu, No, kamu no. jadi semua kayaknya Itu aku... bukan salahnya kamu. Semua itu by fate. Iya, emang jalan hidupnya dia kayak gitu. Makanya kita coba. Hati-hati ya semua ya, saya tinggal dulu, tapi kalian harus fokus ya. Jangan ada yang kesurupan kayak tadi ya. Saya mau masuk. Partisipan Dia nggak ada saya mana ya? partisipannya. Gak kabur kan? Enggak, dia kan Ada ngambil, kan? Nggak ngambil kabur kan? barang yang... Aku mau minum dong. Kata dia. Lagi ngambil barang. Tolong ya, fokus satu persatu. Saya nggak bisa jaga semuanya loh. Berdoa. Sebelah teh. Di sebelah ada ruang mediumisasi. Kita ke ruangan mediumisasi sekarang. Enggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Apa, bawa lilin aja teh, jangan dilepas. Minumnya mau aku taruh dulu nggak? Ya, taruh. Si partisipan mana ya? Partisipannya mana? Di sebelah sini. Apa langsung sana? Bisa langsung dibawa. Dia di belakang ada. Ada. Tadi partisipannya mana? Mari kita sini. Ada. Kita maaf ya kalau nggak ada yang nggak nyaman soal asal-asal kata. Memang seperti itu di dunia supernatural, Mbak Irma. Iya, aku shock banyak hal-hal yang kayaknya Kita tidak tahu. nggak masuk akal gitu. Aku kayaknya sedih banget kok orang-orang ini kok kayak begini gitu. Kamu bawa baju yang kamu Tadi Di mana? itu, tapi tiba-tiba hilang. Nggak ada. Iya. terus gimana dong? Kamu ada baju dobelan lagi? Ya, ini daleman. Dalemannya ada gak? Oke, aku boleh minta dalemannya nggak? Boleh. Oh nggak ada sana dulu. Keluar Dulu aja, deh. keluar dulu aja diambil, dilepas. Kita bersihin ya. Katanya dia nih pengen lepas. Sesuai dengan statement awal bahwa dia ingin lepas dari lingkaran setan. Betul. Artinya kita akan ngebabat habis semuanya. Kenapa harus barang kesukaannya dia, Ray? Karena gini, ada juga ada pula sepatu gitu. Jadi sepatu itu adalah kita melangkah ribuan mil atau ribuan kilometer, dan kemudian kalau kita bakar atau kita donate to people, artinya kita buang yang jelek. Makanya nih, Bay, kalau kita punya rumah nih, aku punya rumah sendiri, kamu juga punya rumah, kita kalau ada barang-barang nggak pakai, udah just donate. Karena feng shui-nya berputar. Jangan nyimpen barang-barang numpuk gitu. Itu sarang setan. Iya, dan ditambah juga kan lebih baik kita kasih ke orang, dia akan lebih berguna. Iya. Lebih berbuat baik kan sebenarnya. Nah, ini yang saya lakukan di sini adalah kenapa bajunya dia, karena dia itu kan memakai baju dan lekat dengan Badan. energi supranatural dia. Sampai tadi ada perempuan nggak joget-joget gitu, aku nggak ngerti maksudnya apa. Kita akan bakar dan kita akan buat lingkaran setan segede-gedenya. Dan baju itu kita bakar. Harus dibakar ya. Mana dia udah? Pelajarannya, oh ya pemirsa di rumah, ini pelajaran banget buat ini tips juga ya buat pemirsa di rumah bahwa kalau ada barang-barang bekas atau barang-barang yang tidak terpakai lagi, kardus atau apapun itu, tolong mohon dibuang, jangan numpuk-numpukin. At least sebulan sekali kita ngelakuin pembuangan sampah. Dibersihin. Bersihin. Ya. Supaya Kayak ada kotak-kotak apalah, kotak ini dan segala macam. Atau Buang yang bahkan negatif, sepatu yang udah nggak kepake, tolong dong dibuang.
biar langkah kaki kita baru. Oh, itu ke situ ya. Iya, esensinya. filosofinya seperti Filosofi, itu. iya. Iya, iya. Kalau saya biasanya kalau beli baju satu harus buangnya 2. Iya. Keluarnya, gitu. iya, jadi kan Iya. mari kita bersih terus gitu Bersih dengan dalam terus. diri kita gitu. Seperti Sama itu. bantu orang juga loh ya Roy ya. Iya benar. Iya benar. Oke. Iya. Kita nunggu partisipan lagi ambil bajunya, buka ngelepas baju yang di badannya. Ya tentu pastinya harus seperti itu. Iya. Rumah tuh harus barang-barangnya tuh jangan sayang untuk membuang barang. Berarti harus diperhatiin juga ya barang-barang yang udah ada di rumah tuh sebenarnya harus dilihat mana yang udah harus disingkirkan, itu harus dilihat Iya. terus. Iya. Kan kadang-kadang kita lupa gitu, numpuk aja. Betul. Karena mungkin malas bersih-bersih, Iya, nggak betul. lihat. Betul banget. Iya. Makanya ini ditonton jutaan orang kan, mengajarkan kita untuk lebih bersih lah dalam rumah. Kita nggak akan membakar sini, tapi kita akan bakar di sana. Kita ke tengah. Ini apa? Di kaosnya. Kalau saya, tapi lebih baik jangan dibakar, disita aja boleh. Kenapa? Karena ini baju kesayangan saya. Baju kesayangan. Gak apa-apa, ntar beli baru lagi sih, merek apa? Ya udah sih. Ya udah. Ya udah nggak usah kalau gitu. Tapi Nggak usah. dia Tapi nanti nggak hilang dong, katanya iya, nggak nggak ada hilang. pengaruhnya. Ya udah nggak apa-apa, kalau dibakar juga nggak apa-apa. Gak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Coba ya. Udah, no. Ya kita bakar aja ya. Yuk. Oke. Biar tuntas ya. Dia berdiri di tengah. Ini akan gede banget loh, Bay. Oke. Super gede ya, Bay. Oke, sebelah sini berarti. Agak maju. Stop. Ini kan kita akan bakar di sini deh. Oh, oke. Ini di sini ya? Oke, udah bisa. Ini boleh gak digedein sekarang yuk? Gedein sekarang. Kita di luar apa di dalam? Kita di luar. Oh, di luar. Bahaya, Mbak Oh, iya, Yurka. Yang gede banget ya, Om Don. Super gede ya. Siapa namanya? Lupa. Dendi. Dendi, kamu agak ke tengah apa ya? Soalnya itu dekat api. Oh iya. Lingkaran setan ini cleansing your body from the evil. Ini akan cleansing badan kamu supaya kamu nggak diikutin hawa-hawa jelek. Tapi saya berterima kasih loh sama kamu karena banyak orang yang Oke, dapat ini? inspirasi juga. Ini Wow. Be careful ya. Kamu doa, no, jangan mundur-mundur. jangan mundur. Oke, kita dari sini ya. Dari situ dulu berarti. Itu kurang Bisa tuh. lempar ya. Awas nyambur. Oke, itu dulu bisa lempar ke sana ya. Itunya belum tuh, yang bagian sana. Oke, itu udah. Masih ada bolong. Bisa bakar di sini ya. Awas. Oh, ini yang ini belum. Sebelah sini masih ada yang kosong. Masih ada yang kosong. Masih ada yang kosong, buruan. Masih ada yang kosong sebelah sini. Tahan, Dendi, tahan. Keluarin semua energi negatif kamu, Dendi. Panas! 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 Dilepasin Mas Dendi, jangan ditahan. Kalau emang dia mau keluar, mau pergi, jangan ditahan. Panas! Apa yang nyata? Oke ya. Boleh. Panas! Mas Dendi jangan Stop, Mas Dendi jangan maju. Stop. mundur. Mundur biar dimatiin. Udah selesai. Udah. Baiklah, kita akan ke sana ya. Ayo kita balik.
Ayo kita balik. Penonton aman? Nggak apa-apa. Udah enakan? Iya. Udah. Dendi, lain kali nggak usah lakuin gitu lagi ya. Iya, Kak. Hah, Kak? Aku Udah ya jalan. Mas, jangan pernah ulangin lagi ya. Udah stop, berhenti. Apapun yang terjadi, namanya ekonomi naik turun pasti. Kadang di atas, kadang di bawah. Tapi justru saat kita bisa menyikapi di kondisi saat kita terpuruk, itu yang nunjukin karakter kita sih Mas. Pribadian yang kuat atau justru malah yang istilah sekarang tuh kaleng-kaleng gitu. Iya, kalau dari saya sih itu aja. Karena saya udah buat lingkaran setan, saya udah buat menetralisir cewek-cewek supaya tidak ini lagi. Kurang apa lagi? Ya udah semuanya udah saya lakuin. Jangan sampai ada korban lagi ya. Jangan sampai ada korban lagi. Dan ingat, kalau punya masalah jangan ke dukun. Nah itu dia paling Ya. penting. Cari jalan yang benar. Tuhan, ya. Iya, betul. Oke, Mas Dendi, terima kasih banyak. Anda boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Terima kasih. Setiap seseorang untuk mendapatkan kesuksesan didapat dengan cara yang tidak mudah, bukan dengan menggunakan ilmu hitam untuk hasil yang sempurna. Lakukanlah karma baik dan kamu akan bahagia. Dua partisipan yang hadir di Penembus Mata Batin malam hari ini adalah Iksan dan Dendi. Iksan bersekutu dengan setan sehingga banyak sekali makhluk-makhluk gaib yang bersemayam dalam tubuhnya. Sementara Dendi, dia kedukun untuk memperlancar tujuannya supaya laku saat jual diri yang menjadi profesinya. Tanggapan kamu, Roy? Terhadap Iksan dan Dendi. Iksan dan Dendi. Saya simpatik keduanya lah, Iksan dan Dendi. Karena tidak ada, gini, Iksan tidak memberikan statement apapun kan. Nggak ada sama Dan sekali. saya hanya membaca apa yang saya lihat. Tapi saya kasihan dua-duanya, Iksan dan Dendi. Semoga kedepannya mereka bisa hidup lebih bahagia. Dan Dendi sebenarnya masih bisa berubah kok untuk itu. Buktinya dia rela untuk ninggalin. Walaupun berat untuk Iya. melepas kasih Dia kaos ngasih kesayangannya, jiwa. tapi dia mau ya. Kasih kaos kesayangan. Iya. Ini namanya bener-bener ingin lepas. Gak Tapi ada emang- tantangan kan. Iya sih. Gak ditodong teror, apa teror ini. Dan Tapi dia segala emang kuat macam. banget ya Dendi ya. Iya. Hal mistisnya ya. Iya. Tadi kamu nggak apa-apa Teh? Enggak apa-apa. Semoga kenapa, mereka, semoga semua nantinya akan kembali ke jalan yang benar. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Yurika Parastika, terima kasih banyak Teh. Makasih juga. Mbak sudah hadir, seneng Iya. banget bisa ada Teh Yurika di sini. Makasih. Ya, Terima sehat kasih. dan sukses selalu. Amin. Saya juga ngucapin makasih udah diundang ke sini karena saya sering nonton acaranya. Saya pengen banget ketemu kalian dan ternyata wow, ini beneran semua. Buat Roy juga selalu sehat, selalu kuat Amin, karena dia amin. selalu yang diserang. Amin. Betul. Buat kamu juga ya. Amin. Iya Ter, terima kasih Makasih Teh. banget. Thank you. Iya. Roy Kiyoshi, terima kasih Terima penjelasan kasih. pencerahan buat kita semua. Pemirsa, pergunakanlah sisa hidup Anda dengan penuh kebajikan dan kebaikan. Karena kita tidak pernah tahu kapan takdir akan menjemput kita. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.